Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikensa Fitri dengan NIM 2008086025 dari kelas PB3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari bakteri menggunakan media 3 dimensi, yaitu replika dari struktur bakteri. Nah, bisa kita lihat ini merupakan replika dari bakteri. Nah, bakteri ini tersusun dari apa saja? Mari kita bahas bersama ya. Yang pertama ada kapsul. Nah, kapsul ini merupakan alat pelindung bakteri terhadap pengaruh luar yang merugikannya dan berakibat bersifat virulen. Virulen itu apa? Virulen merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dan mampu menyerang jaringan tubuh sehingga menyebabkan penyakit yang parah. Kemudian kapsul ini juga dapat menghasilkan lendir ke permukaan tubuhnya, tersusun dari karbohidrat kompleks polisakarida. Kita lihat pada replika bakteri ini, dia adalah lapisan yang berwarna orange. Membran plasma merupakan pembungkus sel yang terletak di bagian dalam dari lapisan dinding sel yang kaku dan berhubungan dekat dengan membran sitoplasma yang lembut. Bersifat sangat penting untuk sel. Pada irisan tipis membran plasma di bawah mikroskop elektron memperlihatkan suatu bentuk struktur sandwich trilaminar atau lapisan gelap terang gelap. Nah, meskipun bakteri ini dianggap toleran terhadap perubahan tekanan osmotik yang ekstrim pada lingkungan luar, protoplasmanya akan mengalami plasmolisis atau menyusut, kemudian plasmoptosis atau membengkak dan pecah ketika ditempatkan pada media yang tidak sesuai. Nah, komponen membran plasma ini terdiri dari 30% atau lebih dari berat selnya. Kemudian membran mengandung 60 hingga 70% protein, 30 hingga 40% lipid, dan sejumlah kecil karbohidrat. Kemudian terdapat juga fosfatidiletanolomin sebanyak 75% dan fosfatidilgliserol sebanyak 20%. Kemudian yang terakhir glikolipid sebagai unsur utamanya. Replika bakteri ini dinding selnya berwarna hijau toska. Nah, biasanya dinding sel ini ditemukan di semua bakteri hidup bebas kecuali pada Mycoplasma. Nah, dinding sel ini berfungsi untuk melindungi sel dari lingkungan bertekanan osmotik rendah dan memelihara bentuk sel. Nah, kemudian komponen kaku dinding sel Eukabacteria patogen adalah suatu makromolekul raksasa berbentuk kantung tunggal atau sakulus, disusun oleh jaringan hubungan lintas peptidoglikan atau murein. Kemudian struktur bakteri yang keempat adalah plasmid. Bisa kita lihat pada replika bakteri ini, plasmid ini berwarna pink, sama seperti organel nomor 5, tetapi ukurannya lebih kecil. Nah, plasmid ini merupakan DNA ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara otonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Nah, di dalam satu sel ini dapat ditemukan lebih dari satu plasmid dengan ukuran yang sangat bervariasi. Namun, plasmid ini tidak mengkodekan fungsi yang penting untuk pertumbuhan sel tersebut. Umumnya, plasmid ini menyandi gen-gen yang diperlukan agar dapat bertahan pada keadaan yang kurang menguntungkan, sehingga bila lingkungan kembali normal, plasmid dapat dibuang, DNA plasmid dapat dibuang. Kemudian struktur bakteri yang keempat adalah plasmid. Bisa kita lihat pada replika bakteri ini, plasmid ini berwarna pink, sama seperti organel nomor 5, tetapi ukurannya lebih kecil. Nah, plasmid ini merupakan DNA ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara otonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Nah, di dalam satu sel ini dapat ditemukan lebih dari satu plasmid dengan ukuran yang sangat bervariasi. Namun, plasmid ini tidak mengkodekan fungsi yang penting untuk pertumbuhan sel tersebut. Umumnya, plasmid ini menyandi gen-gen yang diperlukan agar dapat bertahan pada keadaan yang kurang menguntungkan, sehingga bila lingkungan kembali normal, plasmid dapat dibuang, DNA plasmid dapat dibuang. Kemudian, struktur bakteri yang kelima bisa kita lihat pada replika bakteri ini adalah nukleoid. Dia berwarna pink. Dia ini menonjol dari yang lainnya karena dia lebih besar dibandingkan organel-organel yang lain. Nukleoid ini merupakan materi inti suatu sel bakteri yang terdiri dari DNA dan RNA. DNA bakteri dapat ditentukan sebagai nukleoid atau badan kromatin. Nah, fungsinya dari nukleoid ini adalah pengendali seluruh kegiatan sel dan pembawa informasi genetik
karena mengandung DNA tersebut. Lalu struktur yang keenam dari bakteri ini bisa kita lihat pada replikasi bakteri adalah granula. Granula ini berwarna hijau kecil-kecil tapi lebih besar daripada organel nomor 7. Nah, granula ini diidentifikasi dengan prosedur pewarnaan yang sesuai, menandakan adanya pengumpulan cadangan makanan terhadap polisakarida, lemak, atau polifosfat. Nah, granula ini bervariasi menurut tipe medium dan tempat fungsional sel. Glikogen merupakan bahan cadangan utama dari bakteri enterik sebanyak 40% dari berat sel pada beberapa spesies. Nah, dengan cara yang sama, pada beberapa spesies Bacillus dan Pseudomonas, granula ini terdiri dari 30% atau lebih dari berat bakteri, tersimpan sebagai polibeta hidroksibutirat. Kemudian struktur bakteri yang selanjutnya adalah nomor 7, terdapat ribosom. Nah, ribosom ini bisa kita lihat pada replika bakteri, dia bulatan kecil-kecil berwarna coklat, lebih kecil dari organel nomor 6. Ribosom ini merupakan suatu partikel sitoplasma. Bila diamati di bawah mikroskop elektron, terlihat suatu partikel sitoplasma kecil. Ribosom terdapat dalam padatan sesudah protoplas setelah sel bakteri dirusak dengan sentrifugasi 100.000 gram. Nah, kumpulan poliribosom membran mengandung semua komponen sistem pensintesis protein. Nah, poliribosom merupakan rantai ribosom monomer menempel pada mRNA. Jumlah ribosom bervariasi sesuai dengan kondisi pertumbuhan. Misalkan sel tumbuh cepat dalam medium yang sesuai, mengandung lebih banyak ribosom dibandingkan dengan sel tumbuh lambat dalam medium yang kurang memadai. Kemudian struktur bakteri yang ke-8 terdapat Fimbriae. Nah, di replika bakteri ini terdapat Fimbriae itu di luar dari permukaan bakteri. Fimbriae ini disebut juga sebagai pili. Nah, merupakan mikrofibril serupa rambut berukuran 0,004 hingga 0,008 mikrometer. Fimbria ini lebih lurus, lebih tipis, dan lebih pendek dibandingkan dengan flagella. Struktur fimbria ini serupa juga dengan flagella. Nah, fungsi fimbria dianggap membantu bakteri untuk bertahan hidup dan berinteraksi dengan inang. Oleh gabungan monomer, membentuk rantai yang berasal dari membran plasma. Nah, pada bakteri patogen yang menyebabkan infeksi, fimbria ini dan komponen permukaan lainnya dapat berperan sebagai faktor pelekat spesifik yang disebut adesin. Kemudian struktur bakteri selanjutnya yaitu nomor 9 terdapat sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, mineral, protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin. Nah, sitoplasma ini berfungsi untuk tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel, dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Oke, kita memasuki struktur bakteri yang terakhir pada nomor 10, yaitu flagella. Flagella ini merupakan filamen protein uliran atau helikal dengan panjang dan diameter yang sama. Dimiliki oleh beberapa bakteri patogen untuk bergerak bebas dan cepat dalam pergerakan berenang. Flagella ini disusun oleh 3 bagian. Yang pertama ada filamen, yang kedua ada hook atau sudut, dan yang terakhir ada basal body atau bagian dasar. Nah, bagian dasar ini menancap pada membran plasma, disusun oleh suatu tangkai serta 1 atau 2 rangkaian cincin yang mengelilinginya dan berhubungan dengan membran plasma, peptidoglikan. Dan pada bakteri gram negatif berhubungan dengan membran luar pembungkus sel. Fungsi utama flagella pada bakteri adalah sebagai alat untuk pergerakan. Nah, berdasarkan jumlah dan lokasi pelekatan flagel, itu terdapat beberapa tipe jenis flagel. Nah, pada replika bakteri ini merupakan flagel tipe monotrik karena hanya terdapat satu flagel di ujung atau di salah satu ujung dari bakteri. Nah, kemudian ada tipe yang kedua, yaitu dikenal sebagai tipe lovotrik karena terdapat flagel yang banyak di salah satu ujung dari bakteri. Kemudian ada tipe amfitrik di mana di kedua ujungnya itu terdapat flagella.
Lalu yang terakhir ada tipe peritrik yang di seluruh permukaan selnya itu terdapat flagella. Nah, biasanya ini terdapat dalam kelompok enterobakteri motil seperti Salmonella atau Bacillus. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi dari struktur bakteri ini bisa dipahami dengan baik. Mengingat dengan menggunakan media pembelajaran 3 dimensi ini, yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dibaca tulisan keterangannya, dan bisa diamati secara langsung, semoga dapat membantu kita mengingat dengan baik apa saja sih struktur dari bakteri ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau terdapat kesalahan-kesalahan teknis selama penyampaian materi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.